Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam maca. Apa kabar anak-anakku maca di rumah? Bapak Guru harap semuanya sehat walafiat. Jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh SD nomor 89. Tak lupa Bapak Guru ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Ada 3. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, anak-anak, apakah sudah semua membaca doa? Bapak Guru harap semuanya sudah. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran, anak-anak siapkan alat tulisnya masing-masing di rumah. Dan jangan lupa memakai pakaian olahraga. Bagaimana? Sudah siap semua? Baik, mari kita memasuki materi pelajaran. Nah, anak-anak macaku, kita masuk ke materi hari ini, yaitu latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Seperti yang kita ketahui bahwa jantung adalah salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita, di mana kesehatannya harus dijaga, kinerjanya. Ya, maka dari itu diperlukan latihan daya tahan untuk jantung kita. Lebih jauh lagi, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Yang kedua, mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, permainan lompat tali, lari mengelilingi lapangan, latihan interval, permainan reaksi. Yang ketiga, melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah aktivitas fisik. Yang keempat, mempraktikkan latihan-latihan lari bolak-balik dalam jarak 5 sampai 8 meter sebanyak 8 kali. Lompat tali secara berkelompok, lari mengelilingi lapangan, latihan interval dengan disiplin, serta permainan reaksi secara sportif. Baik anak-anak macaku, kita masuk ke materi inti daya tahan jantung. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang pertama, umur atau usia. Usia muda dan usia tua itu memiliki daya tahan jantung yang berbeda. Nah, di mana usia muda lebih memiliki daya tahan jantung yang baik. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Ya. Jadi jenis kelamin pria maupun wanita itu memiliki daya tahan jantung yang berbeda. Ya, mungkin si pria lebih dominan memiliki daya tahan jantung yang baik dibanding dengan wanita. Terus faktor yang ketiga itu dari faktor keturunan. Ini adalah sifat bawaan dari orang tua. Kemudian yang keempat, latihan dan aktivitas fisik. Jadi siswa-siswa macaku yang sering melakukan latihan dan aktivitas fisik yang rutin, maka bisa dipastikan insya Allah akan memiliki daya tahan jantung yang baik. Manfaat daya tahan jantung. Yang pertama, mengurangi gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas yang lama. Terus yang terakhir, yang kelima, mengurangi resiko jantung koroner.
Baik anak-anak majaku, di sini ada beberapa latihan peningkatan daya tahan jantung. Yang pertama, lari memindahkan bola. Yang kedua, lompat tali. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan. Yang keempat, latihan interval. Yang kelima, permainan reaksi. Baik anak-anak majaku, mari kita simak video latihannya. Yang pertama itu adalah latihan lari memindahkan bola. Kita membuat 2 buah garis ya di sisi kiri dan kanan. Ya, kita atur jaraknya. Kita pindahkan bola dari garis pertama ke garis yang kedua. Itu secara berulang-ulang. Terus yang kedua, latihan lompat tali. Ya, latihan lompat tali ini sangat bagus untuk daya tahan jantung kita ya ketika dilakukan secara kontinu dan teratur ya. Jadi siapapun bisa melakukan lompat tali, baik itu siswa lelaki, siswa perempuan ya, semuanya bisa ya. Jadi kalau tidak ada alat-alat yang digunakan di rumah, bisa menggunakan karet atau tali tambang ya. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan. Ya, jadi lari mengelilingi lapangan ini ya bisa dilakukan di lapangan sekitar rumah kita, di area halaman rumah kita. Ya, jadi ketika ada halaman-halaman yang bisa kita gunakan untuk praktek, ya cobalah untuk mempraktekkan lari mengelilingi lapangan, meskipun itu lapangan-lapangan kecil. Kemudian yang keempat, latihan interval. Ya, jadi di sini kita buat 3 pos atau 3 titik, di mana setiap pos atau titik itu terdiri dari beberapa bentuk latihan. Di pos pertama kita bisa melakukan lompat tali, dan di pos kedua kita bisa melakukan lari bolak balik. Dan yang ketiga, di pos ketiga kita bisa melakukan latihan squat thrust, yaitu jongkok, merentangkan kaki ke belakang, kemudian berdiri ke posisi semula. Lanjut, latihan kelima, yaitu permainan reaksi. Ya. Jadi, permainan reaksi ini ya bisa dilakukan dengan berlari ya, mengelilingi lapangan, tapi dengan isyarat ya. Ya, harus ada isyarat, ada orang tua ataukah keluarga yang membantu. Misalnya, pada saat kalian berlari diganti dengan isyarat berjalan. Kemudian diganti lagi dengan isyarat melompat. Nah, setelah anak-anakku semua menyimak video pembelajaran tadi, ya Bapak Guru akan memberikan tugas. Ya, tugasnya dikerjakan di rumah. Ya. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung pada aktivitas kebugaran jasmani. Dan yang kedua, praktikkan jenis-jenis latihan aktivitas kebugaran jasmani tersebut. Jadi, tugas ini bisa dikerjakan di buku tulis kalian. Setelah itu, bisa mengirim video ataukah hasilnya ke Bapak Guru, baik itu lewat media Teams maupun media WhatsApp. Ya, nanti Bapak Guru koreksi. Ya, oke. Bagaimana, mengerti semua? Demikian materi yang Bapak Guru sampaikan. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi siswa-siswa Macaku semua. Jadi tadi Bapak Guru membawakan materi latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Nah, semoga jantung siswa-siswa semua menjadi sehat dengan melakukan
latihan daya tahan secara teratur dan rutin. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam olahraga, salam maca. Demikian saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.